Apakah benar bisnis yang masuk ke gang buntu pasti akan sepi pelanggan? Faktanya, hari ini lebih dari 90% pelanggan mencari bisnis lewat Google dan Google Maps sebelum mereka datang langsung ke lokasinya. Artinya, lokasi fisik bukan lagi faktor utama untuk menentukan apakah bisnisnya ramai atau tidak. Di episode kali ini, saya akan bongkar mitos soal lokasi, kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh pemilik bisnis, dan bagaimana salah satu klien kami yang lokasinya masuk ke gang buntu justru berhasil ramai pasien bahkan di momen Ramadan ini. Jadi pastikan Anda simak sampai akhir. Mungkin masalahnya bukan di lokasi, tapi cara pelanggan menemukan Anda. Kembali lagi dengan Ryan Kesemuanya dari Toffee Dev. Anda yang punya bisnis lokasi, gimana caranya supaya bisnis Anda ramai di era sekarang ini? Kalau Anda punya produk atau layanan, saya yakin Anda pasti punya produk atau layanan yang berkualitas. Nah, tapi kalau misalnya Anda berada di lokasi yang tidak strategis, mungkin ini jadi tantangan untuk Anda. Anda tidak terlihat dari jalan raya, sehingga traffic yang masuk dalam bisnisnya Anda sangat minimal. Kalau Anda tidak muncul pada saat orang melakukan pencarian di Google, maka bagaimana pelanggan Anda bisa menemukan bisnisnya Anda? Hal ini bisa membuat Anda frustasi karena Anda merasa kalah saing dengan kompetitor, mereka yang punya harga lebih, mungkin harganya lebih murah, bisa di tengah jalan raya, minder dengan kompetitor yang punya lokasi yang strategis, atau bahkan Anda takut bisnisnya Anda tidak berkembang karena masalah lokasi ini. Di era digital, pelanggan memilih pilihan mereka berdasarkan dari apa yang mereka temukan secara online. Bisa Anda harusnya tidak kalah ramai hanya karena Anda di posisi yang tidak strategis. Saya paham banget rasanya bisnis sepi karena lokasinya tidak strategis. Banyak bisnis terjebak di pola pikir seolah-olah pindah tempat menentukan bisnis Anda akan ramai atau tidak. Salah satu klien yang kami bantu, mereka punya bisnis lokasinya ada di jalan di Gang Buntu. Bisnis ini klinik terapi akupuntur dan bekam. Tantangan di awal adalah bisnisnya ada di dalam, nggak ada di pinggir jalan raya. Jumlah pasien yang ada belum maksimal juga. Dan goalsnya mereka ingin supaya yang datang lebih banyak tanpa perlu mengorbankan lokasi yang mungkin saya nggak tahu, tapi mungkin saat ini belum menjadi prioritas untuk pindah ke lokasi yang lebih baik. Jadi apa yang kami lakukan? Kami bantu mereka untuk dioptimasi, profilnya terlihat lebih profesional, reviewnya kita push supaya meningkat. Akhirnya pasien mulai berdatangan karena mulai menemukan mereka secara online. Apa yang kita lakukan terhadap bisnisnya mereka? Ada 3 langkah yang saya bahas di Local Boost Framework. Yang pertama adalah get discovered. Pada saat kita mulai, tim saya melihat apa yang bisa dioptimasi dari Google Business Profile-nya mereka. Karena bisnisnya harus terlihat bagus dan bisa ditemukan terlebih dahulu di Google Business Profile. Kalau misalnya dari profile tersebut informasinya lengkap, kategorinya akurat, kata kunci yang digunakan relevan, maka bisnis ini akan mudah ditemukan terlebih dahulu. Tapi kita ngomongin ini adalah tentang kesehatan. Kalau tentang kesehatan, cuma bisa ditemukan saja nggak cukup. Karena ada banyak faktor yang terkait di dalamnya, mulai dari algoritma yang dimiliki oleh Google, ditambah dengan orang melakukan pencarian secara online yang mereka pilih. Tentu saja orang-orang akan memilih bisnis yang lebih bisa dipercaya. Jadi gimana caranya? Di langkah kedua, kalau tadi yang pertama adalah get discovered, yang kedua kita build trust and looks good. Kita menggunakan foto-foto yang lebih professionals, minta mereka untuk meninggalkan review yang mereka dapatkan. Mereka selalu update dengan informasi-informasi terbaru, sehingga orang-orang yang datang, yang melihat mereka secara online, mereka percaya bahwa ini adalah bisnis yang bisa mereka percaya. Karena sekali lagi, bisnisnya berhubungan dengan kesehatan, maka nggak sembarangan orang akan datang begitu saja. Akhirnya bisnis mereka mulai naik. Untuk mereka tetap stay ada di posisi paling atas, kita harus masuk ke langkah yang ketiga, yaitu stay visible dan engage. Di sini, semua aktivitas kita lakukan secara berkala dengan menambahkan review, membalas review, mengupdate foto, memberikan promosi, dilakukan setiap minggu. Ini bukan permainan satu kali jalan langsung beres semua. Enggak, ini perlu berkali-kali sehingga orang bisa datang, bisa menemukan mereka di hasil pencarian secara terus-menerus. Apa yang bisa Anda lakukan untuk bisnisnya Anda? Coba sekarang Anda masuk ke Google, Anda ketikkan nama bisnis Anda. Kalau Anda memasukkan nama bisnis Anda, pastikan bahwa nama bisnis Anda yang akan muncul dalam pertama hasil pencarian. Setelah Anda pastikan itu muncul, langkah kedua yang bisa Anda lakukan adalah Anda bisa ketikkan
sesuatu yang berhubungan dengan bisnisnya Anda. Misalnya, kalau tadi adalah klinik akupuntur, maka Anda cari klinik akupuntur terdekat. Jangan cari nama bisnisnya, tapi sesuatu yang berhubungan, klinik bekam terdekat. Apakah bisnis Anda muncul di halaman pertama atau tidak? Kalau misalnya bisnis Anda belum muncul, Anda bisa menghubungi saya dan tim menggunakan link yang ada di bawah. Pastikan berdiskusi dengan tim saya untuk bisa mengoptimalkan Google Business Profile Anda supaya muncul di halaman pertama. Kalau Anda yang sudah muncul di halaman pertama, bagaimana? Anda juga bisa menghubungi tim saya. Pastikan gimana caranya Anda membuat penjualan yang lebih tinggi dengan Google Business Profile Anda yang ada sekarang. Karena Anda harus tahu, pada saat calon pelanggan Anda melakukan pencarian secara online, hasil pencarian dari Google akan menampilkan Anda beserta dengan komputer-komputer Anda. Goalsnya Anda adalah bagaimana caranya Anda bisa dipilih terlebih dahulu dibandingkan dengan komputernya Anda. Karena pelanggan tidak pernah tahu siapa Anda dan bagaimana Anda bisa membuat mereka percaya pada saat mereka mulai melihat dari Google Business Profile-nya Anda. Dengan hasil yang bagus, Anda bisa tampil di setiap kali pencarian. Bisnis Anda akan ramai pelanggan, Anda akan mendapatkan rating yang tinggi, dan bisnis Anda bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan tentu saja yang paling penting, bisnis Anda bisa membawa manfaat lebih banyak orang. Jadi pastikan bisnis Anda bisa muncul, walaupun lokasi Anda tidak strategis, ini adalah saat yang paling baik untuk bisnis Anda bisa berkembang menggunakan Google Business Profile. Pastikan Anda mengatur jadwal diskusi bersama dengan tim saya, dan kita akan bertemu lagi di episode yang lainnya.